حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pada kesempatan ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat hidayah-hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jamaah rahimakumullah, tujuan kita hidup yaitu untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu cara ataupun ajaran yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW yaitu untuk menahan marah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sanggup menahan kemarahan padahal dia mampu melampiaskan kemarahannya itu, maka pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan sekalian makhluk hingga dia diperintahkan untuk memilih bidadari surga sekehendak hatinya. Maka dari itu seyogyanya lah kita di dalam mencari ataupun mempersiapkan akhirat kita, hendaknya kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari bekal apa yang bisa mengantarkan kita ke sana. Hal tersebut yaitu sesuai dengan hadis yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Mu'adz bin Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyun nafidahu da'ahu wa subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqil yawmal qiyamah hatta yughayyiruhu minal khuril 'ain ma syaa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Man kadhama ghaidhan, barang siapa yang sanggup menahan kemarahan, wa huwa qadirun ala ayyun fidahu, padahal dia mampu melampiaskannya, da'ahu wa subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqil yawmal qiyamah, maka pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan sekalian makhluk hatta yughayyiru minal huril 'ain ma syaa, hingga dia diperintahkan untuk memilih bidadari surga sekehendak hatinya. Kandungan yang terdapat di dalam hadis tersebut yaitu perintah untuk menahan kemarahan, sebab pengendalian diri dalam hal ini termasuk kesempurnaan sifat orang-orang mukmin.
Yang demikian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan dianggap mulia pada waktu terdapat kemampuan untuk mewujudkan balas dendam ataupun melampiaskan kemarahannya. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang nomor ke-48. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taqdhaf faraddada firaran qala la taqdhaf rawahu Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikan nasihat kepadaku. Beliau pun bersabda, janganlah kamu marah. Kemudian orang itu mengulangi pertanyaannya berkali-kali, tetapi beliau tetap bersabda, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Dari kandungan hadis tersebut, yang pertama yaitu tak perlu segan memberi nasihat kepada orang yang memintanya. Bahkan hal ini termasuk kewajiban muslim terhadap saudaranya. Mengulang-ulang nasihat sangat bermanfaat bagi orang yang diberi nasihat, karena dalam pengulangan itu terkandung manfaat lebih. Besarnya kerusakan akibat kemarahan dan dampak negatif yang ditimbulkannya, sungguh kemarahan tidak akan menghasilkan kebaikan kecuali apabila dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya menghindari kemarahan dengan tidak mendekati penyebabnya, dan agar kita meredakan kemarahan ketika sedang marah. Di antara cara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas godaan setan, yaitu dengan mengucap ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara diam. Ini dinyatakan di dalam hadis Abdullah bin Abbas, idza ghadaba ahadakum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian sedang marah, maka hendaklah dia diam. Dia merupakan cara efektif untuk meredam kemarahan. Sebab orang yang sedang marah terkadang melontarkan perkataan yang disesalinya sesudah kemarahan reda. Dengan demikian, apabila yang sedang marah itu diam, tentu segala keburukan itu tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara duduk. Apabila duduk belum bisa meredakan kemarahan, yaitu dengan cara berbanding. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa beliau bersabda, "Idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu ghadaba wa illa falyatoji." Apabila salah seorang di antara kalian marah sementara dia dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Apabila dengan itu marahnya hilang, maka boleh berdiri.
Sedangkan apabila ia tidak hilang marahnya itu, maka hendaklah dia berbaring. Jamaah rahimakumullah, dari dua hadis tersebut maka kita dapat mengambil pelajarannya, yaitu yang pertama yaitu kita diajarkan bersabar ataupun menahan kemarahan kita, padahal kita mampu melampiaskan kemarahan tersebut. Karena hal ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan disuruh memilih bidadari sekehendak hati kita. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwa kita untuk tidak marah, bahkan dia mengulanginya lebih dari satu kali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala